Oke. Oke, terus kalau mempercayai hukum Taurat berarti kaum Islam mempercayai, oh sorry, berarti kaum Islam mempercayai Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak dan Yakub. Hmm. Sudah. Lanjut. Ya, Oke. Pertama, kami ini percaya walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik. Orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan percaya kepada wa ma unzila min qablik, dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi sebelum engkau, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Ya. Jadi ada 4 kami percaya. Percaya di situ bukan melakukan hukumnya. Karena Taurat ini untuk Musa, Musa untuk Israel. Mana datanya? Ulangan 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Israel kan Yakub. Jadi untuk Yakub, untuk keturunan Yakub, berarti Israel itu hanya Taurat untuk Israel saja. Begitu juga Injil Yesus. Ya, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, umat Islam datang, ya punya kitab sendiri Al-Quran, dan Al-Quran untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami percaya kitab-kitab itu, tapi bukan melakukan hukumnya, karena hanya untuk kaumnya saja. Nah, kalau Tuhannya sama, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut ir qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilaha wahida. Jadi dijelaskan bahwasannya uh, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ya, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, siapa yang kamu sembah setelah peninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenekmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ya, nah, yaitu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Jadi semua para nabi itu dalam Islam diutus oleh Allah. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya berserah diri kepada Allah, Muslim. Jadi Tuhannya para nabi itu sama, yaitu Tuhan yang esa. Ya, gitu. Ya kan? oke Bang. Ini pertanyaan satu lagi Bang. Saya sering berdiskusi dengan saudara Muslim ya. Mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna dari para kitab-kitab dari terdahulu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah yang disempurnakan di dalam kitab-kitab itu? Ini aku masuk ya Ustadz ya. Nah, di dalam hukum Taurat maupun Injil ada peraturan-peraturan yang harus dirayakan sampai hari-hari yang terakhir. Nah, kalau begitu, kalau memang Al-Quran itu datang sebagai penyempurna, apakah kesempurnaan yang ada dalam diri Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu? Oke, pertama saya luruskan dulu ya. Saya sangat senang dengan pertanyaan Anda, tapi sebelum dijawab lengkap sama Ustadz saya, tentu saya harus luruskan pertanyaan yang keliru. Secara statement ya, statementnya itu adalah Al-Quran menyempurnakan. Saya pikir yang ada di Al-Quran itu bukan menyempurnakan ya, lebih ke membenarkan. Musaddiqul lima baina yadaihi. Ya, artinya adalah Al-Quran membenarkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu ada. Pertama itu dulu. Nah, jadi apanya yang sempurna? Al-Quran itu bukan menyempurnakan, tapi Al-Quran kitab sempurna sebagai firman Allah yang tidak bercampur dengan perkataan makhluk lainnya, begitu. Ya, jadi itu yang perlu diluruskan, bahwa Al-Quran bukan menyempurnakan tapi membenarkan. Nah, jawaban lengkapnya dijelaskan sama Cak Tata. Monggo Cak, itu yang dipahami dulu ya Bang ya. Silakan. Oke. Iya, apa membenarkan, misalnya menyempurnakan.
Apakah bisa? Bisa gini. Contohnya ya, coba. Ada hukum-hukum yang tidak ada di dalam Injil atau Taurat. Contohnya gini. Ketika Yesus meninggalkan umatnya, apa yang disampaikan? Masih banyak yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum menanggungnya. Sebenarnya masih banyak, tapi karena dia mau dibunuh, selesai tugasnya. Kan gitu. Beda dengan Nabi Muhammad ketika meninggalkan umatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau Nabi Muhammad sebelum beliau wafat turun ayat terakhir. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Islam kalau ditanya apapun ada datanya. Nah, kata-kata tidak sempurna kitab sebelum dia. Coba, misalnya pakai ajaran Yesus. Ada nggak tentang hukum waris, tentang pernikahan, ya kayak gitu? Kan nggak ada. Jadi banyak yang tidak ada. Makanya kata Yesus, masih banyak yang harus aku sampaikan sebenarnya. Tapi sekarang ini kamu tidak dapat menanggungnya. Bahkan kalau saya pakai Al-Quran, tapi tenang, nanti akan ada nabi setelahku ini. Dia yang akan menyempurnakan semuanya. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Kalau dia datang, ikutilah dia. Karena Allah akan menyempurnakan ajaran-ajaran melalui dia. Ya benar. Buktinya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Tidak lagi Nabi Muhammad, udah ya cukup ya, selesai saya. Gak kayak gitu. Ingat ya, hari ini telah sempurna agama ini. Berarti selesai, sudah sampai hari kiamat tidak akan ada nabi lagi. Karena beliau nabi yang terakhir sudah, sempurna sudah. Gitu ya, tidak ada hukum-hukum tambahan apa gak ada sudah. Nah kayak gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Ya, mungkin gitu. Kalau